Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, cinta kepadamu dibuktikan dengan cinta kepada sesama. Sehingga dua perintah ini sebetulnya adalah perintah yang satu. Bantu kami ya Bapa untuk memperhatikan, mencintai sesama kami. Siapapun dia yang membutuhkan pertolongan kita. Semoga Tuhan memberikan rasa kepedulian untuk menolong orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kita mungkin sudah banyak tahu bagaimana sikap orang Yahudi ya dalam hal menolong orang lain atau berbuat baik bagi orang lain, terutama pada hari Sabat. Merupakan larangan besar membantu orang lain pada hari Sabat. Hari di mana orang tidak boleh bahkan melakukan perbuatan-perbuatan baik demi peraturan keagamaan. Dan ini merupakan sesuatu yang tabu dan berkali-kali Yesus melanggarnya. Hari ini Yesus dihadapkan dengan seorang yang busung, sakit perut bertahun-tahun, dan Yesus menyembuhkan dia. Dan itu menimbulkan skandal bagi Yesus. Saudara, sesuatu yang dalam logika kita di zaman ini, sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak manusiawi bahkan. Dilarang menolong orang pada hari Sabat demi keagamaan. Dan itu ternyata bukan hanya dulu pada zaman Yesus. Pada zaman sekarang pun orang dilarang untuk bergaul dengan orang yang berbeda agama. Dilarang orang yang dianggap kafir, ya, tidak boleh ditolong atau tidak boleh bergaul dengan mereka. Sesuatu yang secara manusiawi, yang secara fundamental, manusia tidak boleh bergaul, tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh dilarang ya, dengan sesama manusia yang berbeda agama, berbeda keyakinan, dianggap kafir, dianggap pantas diperlakukan apa saja sesuai dengan pandangan mereka. Dan ini sangat ironis, sungguh-sungguh sangat ironis, bahwa kita sebagai manusia dibedakan karena pandangan keagamaan tertentu. Bahkan bukan hanya dibedakan, didiskriminasikan karena banyak hal. Bahkan tidak boleh mendirikan gereja, tidak boleh mendirikan rumah ibadat yang berbeda dengan keyakinan tertentu. Saudara terkasih dalam Kristus, kepedulian dengan sesama, kepedulian dengan orang yang membutuhkan, ya, adalah sesuatu yang sangat fundamental dalam hati manusia, karena manusia diberi suatu yang kita sebut dengan hati nurani. Siapapun juga, entah agama apapun juga, diberi hati nurani, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Maka kita perlu memiliki rasa kepedulian, rasa tolong-menolong, ya, yang secara manusiawi ada dalam diri kita, dalam diri siapapun juga. Maka dalam bacaan pertama hari ini, Paulus sungguh-sungguh sedih dan berduka cita terhadap bangsa Israel yang mengalami penderitaan. Bahkan dia mengatakan, aku lebih baik terkutuk kalau aku menghujat bangsa Israel yang melahirkan penyelamat, yang melahirkan penebus. Sekali lagi saudaraku terkasih, kepedulian terhadap sesama merupakan sesuatu yang harus kita yang harus kita kembangkan, yang harus kita tumbuhkan, kepekaan untuk menolong orang lain, apapun siapapun
tak pernah boleh melihat karena agama, karena keyakinan, karena suku, karena ras, diskriminatif. Dan maka gejala diskriminatif di mana-mana harus dihancurkan, harus dikalahkan dengan dorongan kita untuk berbuat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, maka kita lihat lebih dalam lagi dari dorongan berbuat baik. Yesus mengatakan Allah tidak menghendaki satu jiwa pun, satu manusia pun binasa. Artinya bukan hanya menolong secara fisik, menolong secara psikis, menolong secara bantuan-bantuan itu bagus, tapi lebih daripada itu menolong menyelamatkan jiwanya. Dan ini yang perlu kita renungkan sebagai orang Katolik, menolong jiwanya. Siapa? Orang yang paling dekat dengan kita, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak-anak, mungkin bapak ibu kita yang berada dalam bahaya kehancuran, katakanlah kehancuran dari jauh dari Tuhan, ya, keberdosaan orang yang berdosa, orang yang terbelenggu oleh dosa-dosa yang membuat dia hancur, yang membuat dia menjauh dari Tuhan. Itulah yang juga menjadi tanggung jawab kita. Dan itulah pula kenapa kita harus bermisi. Itulah pula mengapa kita harus mewartakan Kristus. Karena bagi kita Kristus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan yang menyelamatkan manusia dari segala macam bentuk dosa. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, Paulus mengatakan, jauhkanlah daripadamu kebencian, pertikaian, konflik, ya, dan segala macam kejahatan. Karena itulah yang membuat manusia tak dapat bergaul, tak dapat menyelamatkan manusia satu sama lain. Yang membuat manusia hancur, ya, jauh dari Tuhan dan tidak diselamatkan. Ya. Jadi itu dasar yang paling fundamental kenapa kita harus mewartakan Kristus. Karena Kristus bagi kita adalah satu-satunya penyelamat penebus yang membuat manusia selamat abadi kekal, gitu kan. Tentu saja mewartakan Kristus tidak dengan paksaan, tidak dengan kekerasan, tidak dengan caci maki, tidak dengan menghancurkan orang lain dengan berbagai macam fitnahan, hoaks dan hoaks. Ya, tidak begitu. Tetapi kita, saudaraku terkasih, memiliki suatu keyakinan yang fundamental di dalam Yesus Kristus untuk mewartakan kepada siapapun dengan cara yang lembut, dengan cara halus, dengan cara yang sangat manusiawi, biasa saja. Bahkan kita lebih dulu mewartakan kemanusiaan kita, ya, secara manusiawi. Karena di sini ketika kita mewartakan Kristus, tentu ada penolakan-penolakan, tetapi secara manusiawi kita diajak untuk, ya, untuk menjadi manusia yang utuh, manusia yang bahagia, manusia yang selamat. Ya. Lalu kalau mereka bersedia, mereka menerima Yesus sebagai penyelamat, silahkan. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita mohon rahmat, kepekaan, ketajaman untuk peduli dengan orang-orang di sekitar kita, untuk peduli dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk peduli kepada siapa saja. Kita tidak peduli apakah agamanya dan seterusnya. Dan ini merupakan suatu bentuk kemanusiaan, rasa kemanusiaan yang tumbuh dan berkembang dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita dipanggil juga untuk membuat setiap orang tidak boleh binasa, bahkan orang fasik sekalipun. Karena itulah kenapa ketika orang mengalami problem dalam keluarga, ketika orang mengalami relasi yang tidak baik satu sama lain, ketika ada kejahatan, ketika ada fitnah, ketika ada kekerasan, ketika orang masuk dalam berbagai macam dosa dan kejahatan, disitulah justru kita dipanggil, sekali lagi dipanggil untuk semakin mendekat dengan Tuhan. Karena semakin mendekat dengan Tuhan mengizinkan Tuhan bekerja, membebaskan dan menyelamatkan manusia.
Maka ketika kita berhadapan dengan kejahatan, kita berhadapan dengan kebencian, dengan balas dendam, dengan fitnah, dengan apa, justru kita semakin mendekat kepada Tuhan. Supaya Tuhan bekerja bagi mereka dan mereka selamat dan bahagia. Ya, jadi jangan dibalik ya, ketika kita menghadapi kesulitan justru kita pecahkan, justru kita ceraikan, justru kita hancurkan. Tidak begitu. Justru ketika ada dosa yang begitu besar, semakin besar rahmat yang kita mohonkan dari Tuhan. Itulah keyakinan gereja, itulah keyakinan Paulus, dan itulah keyakinan Kristus. Semakin ada masalah yang terbesar, semakin kita mendekat kepada Tuhan. Semakin kita menyatu kepada Tuhan. Karena yang menyelamatkan bukan aku, bukan diriku, tapi Tuhan lewat aku. Maka aku semakin mendekat, semakin rendah hati mohon kepada Tuhan. Supaya Tuhan menyelamatkan orang-orang yang sulit sekali untuk berubah. Atau orang-orang berdosa. Itulah saudaraku, jiwa seorang yang mendekat kepada Tuhan. Untuk keselamatan manusia yang lain. Semoga Anda dan saya dan kita semua semakin mendekat dan mencari Tuhan supaya bisa dalam tanda petik ikut serta dalam karya keselamatan umat manusia, terutama yang berdosa, terutama yang sulit, terutama yang berat. Disitulah tantangan kita untuk bisa ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua, memberkati Anda untuk tidak pernah putus asa dalam menghadapi segala macam penderitaan, segala macam salib, segala macam kesulitan. Hanya di dalam Tuhan semua orang diselamatkan. Terutama dalam Yesus Kristus yang kita imani. Dengan cara yang lembut, dengan cara yang manusiawi. Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.